Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Venastria Putri Rifai, mahasiswi Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo, program studi agribisnis. Dengan video ini akan memberikan jawaban terkait beberapa pertanyaan tentang mempersiapkan keterampilan pengusaha muda. Jika diberi skala 1 sampai 5, kepercayaan diri saya itu berada pada skala 4. Jadi menurut saya adalah orang yang memiliki kepercayaan diri yang cukup. Tentu hal ini saya raih dengan berbagai cara. Dan yang paling berpengaruh adalah saat saya menempuh pendidikan SMA. Jadi waktu SMA saya merupakan siswi yang cukup aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Salah satu organisasi yang saya ikuti adalah Sanggar Teater. Jadi pada awalnya saya mengikuti Sanggar Teater memang untuk melatih saya berbicara di depan umum dan mengembangkan kepercayaan diri saya. Walaupun saya sebenarnya bukan golongan siswi yang pemalu, tapi menurut saya pada saat itu saya belum memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk berbicara di depan orang banyak, apalagi sampai tampil membawa peran di depan orang banyak seperti itu. Jadi masuk ke Sanggar Teater adalah suatu cara yang sengaja saya lakukan agar membangkitkan kepercayaan diri saya. Tapi ada juga cara lain yang secara tidak sengaja itu mampu membangun kepercayaan diri saya. Misalnya awal-awal masuk dunia perkuliahan saat S1, saya pernah mengikuti organisasi juga yang pada organisasi tersebut jika kita ingin melakukan kegiatan itu tidak ada sokongan dana dari siapapun. Jadi kalau kita ingin melakukan kegiatan, kita harus melakukan penggalangan dana sendiri. Jadi saat itu penggalangan dana yang kita lakukan adalah berjualan kue di lampu merah. Jadi hal yang paling memalukan pada saat itu adalah kalau kita menghampiri mobil yang sedang berhenti di lampu merah untuk menawarkan kue, belum sampai di mobil orang tersebut, dari jauh mobil tersebut sudah menutup kaca jendelanya. Awalnya saya hampir berhenti karena malu pada saat itu. Tapi karena saya berpikir masih ada kesempatan lain, masih banyak mobil yang lewat, jadi saya mencoba lagi. Dan alhamdulillah tidak semua mobil seperti itu. Lama-kelamaan hal ini itu menjadi biasa bagi saya, dan secara tidak langsung membangun rasa percaya diri saya. Bukan hanya rasa percaya diri yang kegiatan ini tingkatkan, tapi kemampuan berkomunikasi, kemampuan retoris dalam marketing juga. Jadi memang menjual kue di lampu merah itu hal kecil, tetapi tidak semua orang mau melakukan hal tersebut. Ya karena itu tadi persoalan malu dan lain-lain. Tetapi menurut saya cukup untuk membangun kepercayaan diri saya, seperti itu. Banyak cara-cara praktis yang bisa kita lakukan untuk melatih kepercayaan diri. Terutama kepercayaan diri untuk berbicara atau berkomunikasi kepada orang lain. Misalnya yang pertama, memperbanyak kosakata, membaca buku, berbicara di depan cermin. Tapi menurut saya yang paling penting untuk melatih kepercayaan diri adalah selalu latihan untuk menaklukkan ketakutan-ketakutan yang ada pada diri kita. Misalnya, kalau saya dengan rajin bertanya saat perkuliahan berlangsung, meskipun kadang ada rasa takut yang muncul, misalnya
jangan sampai dosennya marah dan lain-lain. Tapi ketakutan-ketakutan itu saya lawan. Dan saya sekarang juga sedang senang membaca buku psikologi komunikasi. Apa keuntungan dari mempunyai rasa kepercayaan diri yang cukup? Usaha yang sedang saya rintis sekarang, pondasinya adalah percaya diri. Jika tidak didasari percaya diri, usaha itu hanya akan menjadi ide yang terputar di kepala saja. Jadi jika ada pertanyaan apa manfaat rasa percaya diri yang saya rasakan, salah satunya adalah saya mampu membangun usaha. Dan manfaat lain adalah hidup menjadi lebih mudah. Tidak ada lagi namanya malu minta bantuan, malu berkenalan dengan orang, malu bertanya. Apalagi sekarang saya sedang merintis usaha, tentunya harus rajin berkomunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada target market saya. Dan hal ini bisa saya lakukan hanya jika saya memiliki kepercayaan diri yang cukup. Jika anak gaul yang dimaksud di sini adalah mempunyai teman yang banyak, memiliki skill komunikasi, maupun mempunyai relasi yang banyak, menurut saya berada pada skala 4 juga. Upaya yang saya lakukan untuk meningkatkan kondisi saya sebagai anak gaul adalah rajin mengikuti organisasi-organisasi. Jadi saya dari SMP sampai sekarang, saya tidak pernah berhenti berorganisasi. Waktu SMA misalnya, saya mengikuti organisasi OSIS, teater, komunitas bahasa Inggris, komunitas karya ilmiah, dan masih banyak lagi. Jadi bisa dibilang sudah banyak upaya-upaya yang saya tempuh untuk menjadi anak gaul. Karena menurut saya menjadi anak gaul itu penting. Banyak sekali manfaat jika kita menjadi anak gaul. Salah satu manfaatnya adalah jika kita mempunyai bisnis atau usaha, kita tidak bingung lagi target market kita siapa. Tinggal lihat saja circle atau pergaulan kita itu di mana. Misalnya, saya mempunyai teman-teman yang berumur 19 sampai 28 tahun. Misalnya range-nya seperti itu. Jadi saya juga menjual produk yang target marketnya itu mereka. Itu supaya ketika kita membangun bisnis, itu target marketnya sudah tersedia. Dan jika kita memiliki relasi yang baik, jika kita memiliki hubungan yang baik terhadap mereka, pasti mereka akan membeli produk kita. Manfaat lainnya menjadi anak gaul adalah bisa jadi ke depannya kita lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Apalagi misalnya teman-teman kita itu sudah tahu kapasitas kita di mana, pasti mereka tidak ragu lagi untuk menempatkan kita di suatu pekerjaan. Dengan hal ini, saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada ruginya jika kita memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi, asal tetap pada porsinya, tidak melewati batas. Apalagi kita yang berjenis kelamin perempuan harus tetap memiliki rasa malu agar kita tidak kehilangan esensi sebagai perempuan. Dan yang kedua, tidak ada ruginya juga menjadi anak gaul, asal tetap menjaga koridor pergaulan kita, yaitu berada pada lingkungan yang baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.